Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Natali Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan program adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Sekarang ini saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan atau menjelaskan secara detail mengenai shock hypovolemik. Baik, kita mulai sekarang. Apa itu definisi dari shock? Shock adalah suatu sindrom klinis yang terjadi akibat gangguan hemodinamik dan metabolik, ditandai dengan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital tubuh. Hal ini terjadi akibat kejadian pada hemostasi tubuh yang serius, seperti perdarahan yang masif, trauma atau luka bakar yang berat atau shock hypovolemik. Lalu ada sepsis akibat bakteri yang tak terkontrol, seperti shock septik, infak miokard luas atau emboli paru, atau kita sebut shock kardiogenik. Tonus vasomotor yang tidak adekuat disebut juga dengan shock neurogenik, atau akibat respon imun yaitu shock anafilaktik. Shock merupakan keadaan berkurangnya perfusi organ dan oksigenisasi jaringan, lalu mengakibatkan gangguan mekanisme homeostasis. Diagnosa shock berdasarkan tanda-tanda klinis dibagi menjadi 3, yaitu hipotensi, lalu oliguria, dan perfusi perifer yang buruk. Shock hypovolemik. Sekarang kita akan membahas lebih detail mengenai shock hypovolemik. Shock hypovolemik adalah shock yang disebabkan oleh terganggunya sistem sirkulasi akibat dari berkurangnya volume darah dalam pembuluh darah. Kehilangannya sekitar 1/5 atau lebih dari jumlah normal darah dalam tubuh, mengakibatkan terjadinya shock hypovolemik. Penyebab dari shock hypovolemik apa saja? Yang pertama, hemorrhagic, yaitu perdarahan, seperti trauma atau non-trauma. Yang kedua adalah non-hemorrhagic, seperti dehidrasi, diare, muntah, luka bakar, lalu bisa juga diabetes insipidus. Apa itu patofisiologi dari shock? Yang pertama, loss of blood or fluid yang menyebabkan terjadinya hypovolemia, lalu mengakibatkan terjadinya cardiac filling yang turun, mengakibatkan CO turun, tekanan darah turun, dan tonus simpatik naik. Tonus simpatik yang naik akan mengakibatkan heart rate yang naik, lalu mengakibatkan terjadinya rapid heart rate. Selain tonus simpatik yang naik, juga terjadi vasokonstriksi. Vasokonstriksi ini mengakibatkan gejala pada bagian kulit yang mengakibatkan akral dingin dan kulit pucat. Vasokonstriksi juga dapat menyebabkan terjadinya hypoxia yang mengakibatkan terjadinya organ dan tissue damage. Vasokonstriksi dapat mengakibatkan pula terjadinya tekanan darah yang turun. Pada bagian heart rate yang naik mengakibatkan CO yang turun. Begitulah patofisiologi dari shock hypovolemik. Sekarang kita akan membahas mengenai patofisiologi body fluid compartment. Bagian padat terdiri dari tulang, kuku, otot, rambut, dan jaringan lain. Bagian cair dari body fluid compartment terdiri dari cairan intraseluler 40% berat badan dan ekstraseluler 20% berat badan. Cairan ekstraseluler terdiri dari cairan intravaskular 5% berat badan, interstitial 15% berat badan, dan 1-3% cairan transseluler meliputi sinovial, intraokular, dan lain-lain. Kita dapat melihat dari gambar yang tertera secara lebih jelasnya. Total body fluid mass pada perempuan dan juga total body mass pada laki-laki. Sekarang kita membahas mengenai manifestasi klinis dari shock hypovolemik. Apa saja gejala-gejala dari shock hypovolemik? Yang pertama itu ada agitasi, lalu akral dingin. Setelah itu juga ada terjadinya penurunan kesadaran, lalu penurunan konsentrasi, ditandai juga dengan kulit yang pucat, keadaan fisik yang lemah, penurunan atau terhentinya produksi urin, dan berkeringat. Inilah gejala-gejala atau manifestasi klinis dari shock hypovolemik.
Sekarang kita membahas mengenai resusitasi cairan berdasarkan kelas shock hemorrhagic. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Resusitasi cairan kita bagi menjadi 4 kelas. Berdasarkan persentase kehilangan darah, kelas 1 adalah kurang dari 15%. Kelas 2, 15% sampai 30%. Kelas 3, 30 hingga 40%. Kelas 4, lebih dari 40% persentase kehilangan darah. Kehilangan darah dalam mili dapat kita kategorikan untuk kelas 1 kurang dari 750 mili, untuk kelas 2 750 hingga 1500 mili, untuk kelas 3 1500 hingga 200 mili, untuk kelas 4 lebih dari 2000 mili kehilangan darah. Dari frekuensi nadi, kelas 1 kurang dari 100, kelas 2 lebih dari 100, kelas 3 lebih dari 120, dan kelas 4 lebih dari 140. Untuk tekanan darah, kelas 1 biasanya dan kelas 2 itu adalah normal. Kelas 3 mulai menurun, begitu juga dengan kelas 4 yang mulai menurun tekanan darahnya. Frekuensi napas, untuk kelas 1 14 hingga 20, kelas 2 20 hingga 30, kelas 3 30 sampai dengan 40, kelas 4 lebih dari 35. Capillary refill time, kelas 1 normal, kelas 2 lambat atau lebih dari 2 detik, kelas 3 lambat lebih dari 2 detik, kelas 4 biasanya tidak terdeteksi. Untuk ekstremitas, kelas 1 adalah normal, kelas 2 pucat, kelas 3 ditandai dengan pucat pada bagian ekstremitas, kelas 4 biasanya pucat dan dingin pada bagian ekstremitas. Produksi urin, biasanya kelas 1 lebih dari 30 mili per jam, kelas 2 20 hingga 30 mili per jam, kelas 3 10 hingga 20 mili per jam, kelas 4 0 sampai 10 mili per jam. Status mental, biasanya kita lihat pada kelas 1, pasien akan sadar atau haus. Kelas 2, gelisah, agresif, dan haus. Pada bagian kelas 3, akan terlihat gelisah, agresif, dan ngantuk. Kelas 4 ditandai dengan ngantuk, bingung, dan tidak sadar. Penggantian cairan dengan hukum 3:1. Untuk kelas 1 biasanya digunakan adalah kristaloid, kelas 2 dengan kristaloid, kelas 3 kristaloid dan darah, kelas 4 adalah kristaloid dan darah. Biasanya ini kita lihat resusitasi cairan berdasarkan kelas pada pasien dengan berat badan 70 kg. Parameter kardiovaskular. Untuk kehilangan darah kurang dari 750, biasanya jantungnya kurang dari 100, tekanan darahnya normal, capillary refill-nya normal, nafasnya normal, urin biasanya lebih dari 30 mili per jam, kesadarannya pun normal. Apabila kehilangan darah 750 sampai 1500 mili, denyut jantungnya lebih dari 100, tekanan darahnya ada sistolik normal, capillary refill time-nya lambat, nafasnya 20 sampai 30, urin mili per jamnya 20 sampai 30, kesadarannya biasanya menurun. Kehilangan darah lebih 1500 hingga 2000 mili, biasanya jantungnya lebih dari 120, di mana tekanan darahnya adalah turun biasanya, capillary refill time-nya lambat, nafasnya 30 sampai 40, urin mili per jam ada 5 sampai 15. Kesadarannya biasanya pasien akan terlihat gelisah atau bingung. Kehilangan darah lebih dari 2000 mili, tandai dengan denyut jantung lebih dari 140, tekanan darah turun, capillary refill time-nya lambat. Nafasnya biasanya lebih dari 40, urin mili per jamnya kurang dari 10, dan kesadaran pasien adalah gelisah. Berikut ini adalah parameter kardiovaskular pada shock hypovolemic. Pemeriksaan untuk shock hypovolemic. Hasil kajian dari manifestasi klinis biasanya menunjukkan tanda-tanda shock, termasuk tekanan darah rendah, suhu tubuh rendah, denyut nadi cepat, lemah, akral dingin, dan kulit pucat. Tes yang akan dilakukan biasanya meliputi kimia darah termasuk fungsi ginjal, pemeriksaan darah lengkap. Lalu ada CT scan, USG, X-ray pada daerah trauma. Kateterisasi urin, setiap tabung ditempatkan ke dalam kandung kemih untuk mengukur urine output. Penata laksanaan umum shock. Manajemen awal shock terdiri dari 3 komponen penting, yaitu ventilasi, resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif. Ventilasi untuk mencegah hipertensi pulmonal, cairan untuk meningkatkan curah jantung, dan vasoaktif untuk meningkatkan MAP. Penata laksanaan shock hypovolemic.
Sekarang kita akan membahas mengenai tata laksana untuk shock hypovolemic. Terdapat beberapa cara untuk menata laksanaan shock hypovolemic. Yang pertama, jangan berikan cairan apapun melalui mulut. Kedua, periksa ABC yaitu airway, breathing, dan circulation. Ketiga, jaga pasien agar merasa nyaman dan hangat untuk mencegah terjadinya hipotermia. 4. Apabila ditemukan adanya cedera pada bagian kepala, leher, dan punggung, hindari gerakan pemindahan posisi yang berlebihan. Kelima, jika ditemukan adanya perdarahan eksternal, lakukan penekanan pada luka untuk menghindari keluarnya darah berlebihan. Keenam, jika ditemukan benda asing yang menancap pada luka, jangan dicabut untuk menghindari perdarahan aktif. Terakhir, ketujuh, lakukan elevasi pada kaki 30 hingga 45 derajat. Gunanya untuk memberikan vaskularisasi pada organ-organ yang penting. Terapi cairan shock hypovolemic, ada cairan resusitasi dan cairan rumatan. Cairan resusitasi yaitu kristaloid atau koloid. Tujuannya mengganti kehilangan cairan akut seperti perdarahan atau gastrointestinal loss. Cairan rumatan yaitu cairan elektronik atau air atau nutrisi. Tujuannya untuk mengganti kehilangan cairan normal seperti IOWL plus urine plus feses. Gunanya juga untuk kebutuhan nutrisi. Terapi resusitasi. Tujuan resusitasi cairan apa saja? Yang pertama, memperbaiki maldistribusi cairan tubuh. Kedua, mengembalikan perfusi target organ. Ketiga, ekspansi volume intravaskular dan pengembalian venous return hingga curah jantung meningkat. Cara pemberian awalnya adalah pertama, berikan cairan kristaloid, normal salin atau ringer laktat yang dihangatkan sebanyak 1-2 liter untuk dewasa dan 20 ml per kilogram BB untuk anak-anak. Yang kedua, mengamati respon pasien terhadap terapi. Jika masuk dalam kategori transient respon akibat perdarahan yang masih berlangsung, segera pertimbangkan transfusi. Yang ketiga, indikasi transfusi. Itu ada transient respon, perdarahan aktif, dan juga HB kurang dari sama dengan 8 gram per dl. Respon terapi cairan shock hypovolemic. Respon terapi cairan shock hypovolemic ada apa saja? Ada rapid respon, transient respon, dan juga minimal atau no respon. Rapid respon di mana kehilangan cairan kurang dari 20% EBV. Responnya cepat, terapi cairan awal. Hemodinamika stabil. Untuk transient respon biasanya merespon terapi cairan awal, memburuk saat terapi dosis rumatan. Minimal atau no respon biasanya tidak merespon terhadap terapi cairan awal. Diperlukan terapi definitif lain untuk menghentikan perdarahan. Terapi cairan kristaloid. Kali ini kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari terapi cairan kristaloid. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya dari cairan kristaloid yang pertama adalah bertahan lama di intravaskular. Yang kedua, meningkatkan aliran mikrovaskular. Ketiga, risiko udem minim. Keempat, kebutuhan sama dengan jumlah perdarahan. Kekurangan dari cairan kristaloid apa saja? Yang pertama, mengganggu hemostasis. Kedua, mempengaruhi fungsi ginjal. Ketiga, kelebihan beban cairan. 4. Terdapat risiko alergi. Dan yang terakhir biasanya adalah mahal. Selanjutnya kita membahas mengenai terapi cairan koloid. Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yang pertama, tidak ada resiko alergi. Lalu komposisi elektrolit seimbang, tidak mempengaruhi hemostasis, dan biayanya pun murah. Kekurangannya yang pertama, butuh 3-4 kali dari jumlah perdarahan. Yang kedua, lama kerja 90 menit, resiko udem, resiko hipotermia. Lalu terdapat juga resiko hyperkloremia pada penggunaan normal salin. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan dari terapi cairan koloid. Sekian presentasi dari saya mengenai shock hypovolemic. Terima kasih atas waktunya.